Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dio. Saya anggota tim KKN PPM UGM teman-teman tahun 2021. Kali ini akan membawakan materi terkait dengan pemasaran yang dikemas oleh judul Marketing One-on-One seri pertama. Nah, pada kesempatan kali ini, video ini akan membahas sedikit terkait dengan pendefinisian dari marketing itu sendiri, lalu akan dilanjutkan oleh sedikit sejarah yang dialami oleh seluruh dunia terkait dengan marketing. Pertama, hal apa sih yang terlintas ketika kita mendengar kata marketing? Sebenarnya banyak sekali pernyataan-pernyataan yang keluar dan sangat beragam, tentunya terkait dengan marketing. Nah, di sini mungkin saya bisa berikan sedikit jawaban yang umum terkait dengan marketing. Mungkin ada pernyataan yang pertama seperti ini berbicaranya. Kalau kata tetangga sih jualan. Mungkin ada tetangga sedang jualan terus dia melakukan promosi ke teman-temannya atau ke tetangga-tetangganya. Nah, itu juga disebut sebagai marketing. Atau melalui pernyataan-pernyataan berikut, misalkan kita menemukan sebuah diskon gitu ya. Ada pasar atau ruko yang sedang obral gitu, nah itu juga merupakan sebuah marketing. Lalu kalau di masa digital sekarang, di sini kita menikmati yang namanya promo gratis ongkir di e-commerce tertentu. Lantas dari berbagai macam pernyataan tersebut, mana yang bisa kita golongkan sebagai marketing? Nah, sebenarnya pernyataan tersebut itu tidak salah, karena pada dasarnya marketing itu adalah sebuah proses pengenalan produk yang tentunya kita melakukan strategi-strategi tertentu agar produk yang kita jual itu diketahui oleh masyarakat. Nah, masyarakat yang disebut ini adalah masyarakat yang di dalam tanda kutip konsumen seperti itu. Nah, yang nantinya dia akan membeli produk atau menggunakan jasa kita. Nah, karena marketing tadi sebuah proses, maka di sini juga banyak sekali interpretasi dari marketing itu sendiri. Jadi kita di sini belajar bagaimana kita memahami kebutuhan yang sedang diperlukan masyarakat. Lalu juga kita mempelajari konsumen itu tuh kira-kira tahu nggak ya kita jualan barang apa, seperti itu. Lalu juga yang tidak kalah penting adalah marketing itu berbicara terkait dengan strategi penjualan. Nah, sedikit saya ulas sedikit terkait dengan sejarah-sejarah permarketingan di dunia. Marketing ini adalah ilmu yang sudah dijalankan bahkan sejak dahulu kala. Di sini diceritakan dari abad ke-6 ada yang namanya teknologi cetak, dan ini dikemas melalui balok kayu yang dipahat. Jadi awalnya itu kalau kita sering menemui balok-balok kayu yang ataupun balok batu seperti itu ya yang sudah dipahat, itu juga merupakan salah satu marketing karena itu sudah merupakan bentuk penyampaian informasi terhadap konsumen atau terhadap masyarakat. Lalu persisnya di tahun 1450, Johannes Gutenberg dari Jerman, dia menciptakan yang namanya mesin cetak modern. Nah, dari abad ke-15 ini sampai ke abad 19 kurang lebih, di sini mulai yang terjadi yang namanya mesin cetak. Nah, mesin cetak ini akhirnya dimanfaatkan oleh para perusahaan untuk memasarkan barangnya kepada masyarakat. Jadi mulai dari koran, mulai dari majalah, bahkan sampai mungkin ke baliho dan poster-poster lainnya dan segala macam. Lalu di awal tahun 1906 itu dimulai yang namanya siaran radio pertama atau siaran udara. Nah, di sini mulai adanya transisi dari media cetak menuju ke media penyiaran. Nah, lalu tak lama kemudian di tahun 1926 itu mulai yang adanya transisi media penyiaran dengan gambar yang atau kita sebut dengan televisi. Nah, jadi yang tadinya mungkin sudah bukan media cetak lagi, sekarang kita menggunakan media televisi seperti itu di tahun 1950-an. Dan itu media pemasarannya jauh lebih menarik dibandingkan media cetak. Lalu di tahun 1990 mulai terjadi transisi dari media penyiaran ke media digital. Nah, media digital ini awalnya hanya dalam berbentuk komputer biasa seperti itu, jadi hanya penyampaian sandi atau mulai yang namanya internet, namun belum ada yang namanya era media sosial. Jadi hanya penyampaiannya dari secara personal saja, namun jangkauannya sudah jauh lebih luas dibandingkan media penyiaran. Lalu di tahun 1997 sampai di tahun 2000 sekarang mulailah yang dikenalkan dengan yang namanya media sosial. Jadi media pemasarannya sudah semakin luas bahkan di satu dunia.
Jadi di sini sudah ada media sosial seperti mungkin kalau zaman dulu ada namanya Friendster seperti itu ya. Ada Friendster, mungkin yang kita kenal sekarang ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, bahkan sekarang yang lagi nge-hit sekarang adalah TikTok. Tentu di masa digital sekarang, terutama di masa pandemi seperti itu ya, kita tentu harus beradaptasi dengan yang namanya teknologi. Dan teknologi ini adalah kita manfaatkan sebagai bantuan atau batu lompat kita untuk memperkenalkan produk-produk di dalam negeri agar kita bisa memasarkannya secara nasional. Mungkin target pertama nasional dan target kedua kita bisa go internasional seperti itu. Maka di masa era digital ini terlebih di masa pandemi ya, karena kita memang tidak bisa pergi kemana-mana, interaksi kita hanya cukup di media sosial saja, maka kita harus memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin untuk mempersiapkan masa-masa transformasi digital ini. Jadi di video-video yang akan mendatang akan dijelaskan lebih rinci bagaimana kita menerapkan strategi pemasaran di era digital. Sekian dari video Marketing One-on-One seri pertama ini. Tonton terus video selanjutnya dan jangan lupa subscribe YouTube channel Tim KKN PPM UGM teman-teman tahun 2021. Saya Dio pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.